Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta selaku pendamping SMKPK di SMK Muhammadiyah 1 Klayen. Yang kami hormati Bapak SD Yuda Widiana dari PT YBTI Kakasan Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Victor Sunarno dari PT MAK Kakasan Yogyakarta. Kemudian yang saya banggakan Mas Dimas Eka Saputra dari bengkel SS Auto Semano Gunung Kidul, alumni SMK Muhammadiyah 1 Klayen. Dan Bapak Ibu peserta diskusi yang saya banggakan, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah, salah satunya nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat ini Bapak Ibu bisa bersilaturahmi dan kemudian nanti berdiskusi dalam forum pengembangan SMKPK di SMK Muhammadiyah 1 Klayen. Selanjutnya atas nama sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat datang kepada Bapak-Bapak, Pak Dr. Edi, Pak Yuda Widiawan, Pak Victor, dan Mas Dimas di SMK Muhammadiyah 1 Klayen. Terima kasih sekali atas kerawahnya pada kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti membawa manfaat yang lebih baik, lebih besar bagi kami di SMK Muhammadiyah 1 Klayen maupun bagi bapak-bapak di instansinya masing-masing. Selanjutnya perlu kita sampaikan bahwa peserta forum diskusi pengembangan SMKPK saat ini kita libatkan Bapak Ibu perangkat, tidak seluruh guru karyawan, sebab banyak agenda Bapak Ibu yang kita lakukan pada hari ini sampai menjelang penerimaan rapor. Ada 4 Bapak guru yang sekarang ini masih magang di PT YBTI, kemudian ada yang di Jogja, terus ini masih ada remedial bagi anak-anak kami yang nilainya belum maksimal. Ini sehingga peserta forum diskusi ini tidak bisa melibatkan seluruh komponen sekolah. Begitu harapannya nanti walaupun tidak semuanya kita ikutkan, tetapi Bapak Ibu yang menjadi peserta di sini adalah Bapak Ibu pilihan, Bapak Ibu pilihan dari guru karyawan, perangkat-perangkat yang nanti akan mengembangkan sekolah ini bersama-sama dunia usaha, dunia industri, dan bersama-sama pendamping dari Universitas Ahmad Dahlan. Bapak Ibu yang kami hormati, hubungannya dengan pengembangan SMKPK, kami dari sekolah berusaha memaksimalkan segala potensi yang ada, termasuk budaya industri, bagian dari soft skill. Walaupun tadi sudah kita sharingkan pada Bapak Ibu, Bapak-bapak di luar tamu, begitu bahwa mengembalikan soft skill ke budaya industri setelah 1,5 tahun di masa pandemi ini perlu kekuatan yang luar biasa. Ini kita sampaikan mungkin kepada Mas Yuda Widiawan yang selama ini kita pakai untuk prakeri dan sebagainya. Bisa terjadi yang masuk ke sana ada penurunan budaya kerja bagi anak-anak kami, karena ternyata daring itu satu sisi memang sesuatu yang praktis, tetapi di sisi lain terutama peningkatan budaya karakter itu sangat berat Bapak Ibu. Jadi yang masuk kembali ke sekolah itu untuk merapikan rambut dan sebagainya saja itu perlu pasukan yang sangat banyak. Yang masuk itu kan rambutnya sudah sangat tidak sesuai dengan budaya industri. Belum yang
ada yang alisnya dikerok, tren sekarang ini. Saya kemarin dilapori ada alis itu dikerok dan sebagainya. Ini ternyata mengembalikan ke sebelum pandemi perlu perjuangan. Walaupun kami dari sekolah ini tetap memaksimalkan, termasuk mengingatkan siswa. Ini yang kelas 12 sudah kita putaran ketiga, siswa itu kita ingatkan untuk pengecekan segala sesuatunya. Terus kedisiplinan yang dulu memang kita termasuk sekolah yang salah satu keunggulannya kedisiplinan, mengembalikan masuk jam 7 itu juga perjuangan yang luar biasa. Jadi masuk jam 7 itu perjuangan yang luar biasa. Ini tapi kita coba ulangan umum kemarin untuk luring itu kita masuk jam 7. Harapannya nanti budaya disiplin ini tetap bisa kita pertahankan sehingga kalau masuk industri baik prakerin maupun menjadi tenaga kerja di industri itu sudah tidak terlalu berat dalam penyesuaian untuk budaya kerja. Selanjutnya atas nama sekolah kita sampaikan pada Bapak Ibu, Bapak-bapak dari perusahaan, dari YPTI, kemudian PT MAK dan sebagainya, bahwa kita terus berusaha untuk mengembangkan sekolah berbasis industri dengan berbagai pasangan yang untuk mesin itu dengan Bapak Yuda yang sudah sering bersilaturahmi dari PT YPTI, kemudian selanjutnya kemarin kita coba dengan PT MAK bersama Pak Victor dan Pak Samra itu, kemudian CV Simaksi yang mudah-mudahan insya Allah nanti hari ini bisa rawuh di forum ini kita mencoba terus melakukan kerjasama yang lebih erat. Monggo Sidin Rawuh Bapak Dr. Sayuti. Sidin Rawuh. Baru saja kita mulai Bapak. Untuk MOU dengan industri sudah kita lakukan berbagai kegiatan dengan beberapa perusahaan yang otomotif itu dengan Pintar bersama Daihatsu yang kemarin dari terakhir ataupun pertemuan terakhir itu dikunjungi langsung dari Pak Kirana Beli di pimpinan BB di Jakarta. Alhamdulillah nilainya mendekati A. Terus Polytron juga ini dengan jurusan audio video. Terus yang lain dengan PT MAK yang jurusan pemesinan dan sebagainya. Ini harapan kami nanti MOU dan tidak lanjut kerjasama itu bisa terus ditingkatkan sehingga monggo dari Sevensi Maxindi Pak Joko Prabowo monggo. Sekarang Pak Joko biasa kalau ada satu mungkin yang pertama gitu. Nanti kelihatan yang pertama. Mudah-mudahan nanti bisa terus bersilaturahmi dengan sama dia satu lain. Jadi tadi beberapa perusahaan yang sudah kita coba untuk bekerja sama. Harapan kami Bapak yang dari perusahaan ini nanti terus kita lakukan MOU dan implementasinya. Pertama di bidang prakerin Pak, praktek kerja industri ini kita mengharapkan betul pada bapak-bapak dari YPTI, SIMAK, kemudian PT MAK, Gandalan dan sebagainya termasuk bengkel SS Auto dari alumni Mas Dimas ini, agar anak-anak kami nanti bisa prakerin di lokasi perusahaan bapak-bapak semuanya. Sebab Bapak saat ini yang kami rasakan itu prakerin sesuatu yang ada dilemanya banyak perusahaan
atau bengkel yang belum memenuhi standar industri, sehingga asal siswa bisa praktek itu sudah lumayan, asal dapat tempat. Tetapi efek negatifnya itu kembali ke sekolah menjadi semakin rendah budaya industrinya, karena bengkelnya itu tidak berstandar industri. Ini yang kami rasakan, Bapak-bapak. Sehingga nanti harapan kami kalau prakerin dari sekolah kami itu bisa maksimal, baik di PT YPTI, di PT MAK, kemudian CV, CMAK, Maxi, begitu. Ini mengurangi dari anak-anak kami yang praktek sekedar memenuhi kegiatan dengan durasi 4 bulan bahkan nanti 6 bulan gitu. Sehingga ini prakerin ini menjadi salah satu salah satu pekerjaan yang dilemanya dengan banyaknya waktu yang sangat panjang, durasi 4 bulan, itu sebagian yang masuk kembali ke sekolah itu mengalami penurunan, justru penurunan berbagai hal. Tapi kalau nanti dari bapak-bapak yang sudah MOU dengan SMK Muhammadiyah 1 Klaten nanti berkenan untuk menambah personalnya, anak-anak kami itu, harapan kami yang bisa prakerin di perusahaan-perusahaan berstandar industri itu bisa ditambah persentasenya begitu. Kemudian yang lain juga untuk penyaluran lulusan, tahun ini kita akan meluluskan 250-an, 250-an siswa. Kemudian rata-rata mereka bekerja, menginginkan untuk bekerja. Walaupun ada yang mau melanjutkan, tapi persentasenya baru sekitar 15%, kalau nggak salah, 15%. Ini harapan kami dari SMK Muhammadiyah 1 Klaten juga mengharapkan nanti beberapa alumni itu bisa masuk ke perusahaan-perusahaan Bapak di YPTI, PT MAK, kemudian CV, Maxi dan sebagainya. Ini harapan kami, termasuk di bengkel SS Auto. Kita sudah mencoba memaksimalkan bagaimana anak-anak punya budaya industri yang maksimal. Termasuk tadi kita sampaikan, kita berkorban dengan segala sesuatu dengan maksimal itu sampai menginapkan, jadi menginapkan anak itu bagian dari penegakan budaya industri. Harapannya nanti setelah masuk ke industri, baik untuk prakerin maupun untuk bekerja, itu sudah tidak terlalu berat bagi industri meningkatkan soft skill-nya, begitu. Walaupun juga beberapa lulusan alumni itu ada yang menempuh jalur wirausaha. Ini sudah sesuai dengan kurikulum SMKPK, BMB, bekerja, kemudian melanjutkan, kemudian wirausaha. Ini juga terus kita dorong, Bapak-bapak, termasuk kepada anak-anak kami yang baru kelas 11. Tadi malam itu pembekalan PI, itu harapannya nanti di lokasi PI tidak semata-mata mempelajari kompetensi yang ada, tetapi juga mempelajari manajemen bengkelnya, termasuk sejarah bengkelnya itu bisa berkembang sampai besar, itu sejarahnya seperti apa, itu. Agar harapannya mereka nanti punya mindset setelah lulus itu juga bisa mandiri, mempunyai usaha sendiri. Termasuk alhamdulillah saat ini kita undang Mas Dimas Deka Saputra. Ini alumni Musla yang sekarang sudah mempunyai bengkel sendiri, minimal sudah punya karyawan, sehingga tidak menjadi beban masyarakat dan beban negara, malah justru meringankan karena mengurangi pengangguran. Nah, ini kita ucapkan terima kasih untuk mewakili alumni yang sudah terjun di dunia wirausaha. Harapannya nanti mungkin berkenan memberi motivasi kepada para siswa, supaya para siswa itu nanti mempunyai tekad untuk berwirausaha dalam segala hal, sesuai kompetensi maupun tidak sesuai kompetensi. Yang penting halal, begitu kan. Kalau terpaksa tidak sesuai kompetensi
ada yang jadi koki, buka restoran. Nah, jadi setelah lulus ternyata tidak mesti sesuai kompetensinya. Ternyata alumni yang setelah lulus meleset dari kompetensinya juga banyak, begitu. Ini kemudian juga ada anak-anak yang melanjutkan, Bapak-bapak, ini harapan kami dari PT MAK, Mega Andalan Kalasan, itu yang sekarang ini sudah mempunyai perguruan tinggi Akademi Teknik Mega Andalan ATMA, itu berkenan nanti lulusan kami itu ada yang bisa melanjutkan di ATMA, ini sehingga mempunyai kompetensi yang lebih setelah melanjutkan di perguruan tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini gambaran-gambaran pengembangan program sekolah ke depan, sehingga nanti menjadi bahan untuk forum diskusi saat ini, bagaimana sekolah kami bisa semakin dekat dengan industri, bisa berbudaya industri dan sebagainya, termasuk TEFA. Ini di unit 2 Mas Wiwit yang kemarin masih menggunakan genset, kita mantap aji Norotoko kemarin terus menyambung listrik 3 pasok, itu mendekati 300 juta untuk sampai instalasinya. 300 juta mendekati itu. Ini saja masih pengerjaan Mas Andira kemarin. Pokoknya hari ini diberhentikan dulu proyeknya, ikut diskusi dulu karena ini harapannya nanti sebentar lagi listrik sudah 3 pasok, kemudian TEFA sudah bisa jalan. Ini harapannya kami dari Musula bisa mendapatkan tender, kalau itu perusahaan dari bapak-bapak di perusahaan, baik YPTI, PT MAK, Mega Andalan maupun Simeksi, apa yang bisa kita kerjakan. Alhamdulillah mesin CNC sudah ada 3, kemudian mesin manual sudah banyak, Ini menjadi modal untuk pengembangan TEFA, sehingga nanti apa yang bisa kita buat di TEFA ini, insya Allah standar kualitasnya sesuai dengan perusahaan. Apalagi yang kemarin sudah magang di PTI, saya kira sudah lebih familiar produk-produk di sana. Kemudian kalau nanti di tempat kita buat itu sudah sesuai dengan standar. Itu juga nanti dengan PT Mega Andalan Kalasan, Bapak Sato persis kemarin karena sudah silaturahmi, jadi saya juga agak kaget karena ternyata biasanya Jepang itu mengekspor produknya ke Indonesia. Biasanya kan kita mengimpor dari Jepang, ternyata ini malah produk itu diekspor ke Jepang. Ini kan luar biasa. Jadi produk-produknya ternyata malah diekspor ke Jepang. Nah, ini kalau sekiranya nanti bisa ditindaklanjuti dengan sebagian komponen yang bisa kita buat di SMK Madya 1 Klayan, itu sangat kami nanti bagikan. Sekiranya nanti bisa sesuai itu termasuk CV, SIMAK dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu sekilas yang bisa kita sampaikan, ini sebagai bahan untuk berdiskusi, dan bapak-bapak nanti harapannya memberi masukan kepada kami di SMK Madya 1 Klayan, sehingga nanti bisa berkembang menjadi sekolah berbasis industri, yang lulusannya siap masuk industri, kemudian sebagian produk-produk juga bisa bekerja sama dengan industri. Dan pada Bapak Ibu peserta khususnya dari SMK Muhammadiyah Klayan, monggo nanti untuk berkontribusi aktif dalam diskusi ini, sehingga ini menjadi bahan bagaimana kita mengelola sekolah ini semaksimal mungkin, bisa berbasis industri, berbudaya industri, dan nanti menjadi salah satu ikon bagaimana kita sekolah luar negeri ini
tetap bisa eksis bersama sekolah-sekolah negeri di Gunung Kidul yang persaingannya cukup luar biasa untuk sekolah-sekolah SMK di Gunung Kidul. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus salah satu materi diskusi pada pagi siang hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon izin sebelumnya selamat datang Pak Dr. Sayuri, Sekretaris di SMK Muhammadiyah 1 Klayen, dan juga Pak Sobo Prabowo dari CDS Simaksi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tema diskusi kita kali ini adalah pengembangan SMKPK. Kita sudah menandatangani MOU di perusahaan, di semua perusahaan yang hadir pada kesempatan kali ini, dan nanti waktunya insya Allah kita akan sampai jam 11, 2 jam ke depan. Kami mohon nanti masukan dan evaluasi dari masing-masing perusahaan, termasuk nanti juga tanggapan dari sekolah, termasuk kepala jurusan, bapak ibu guru yang hadir, sehingga forum diskusi kali ini memang benar-benar memberikan kesimpulan bagaimana arah ke depan pengembangan sekolah kita yang sudah dimulai 2 tahun berlalu ini, ya. Dan tadi Pak Wadio juga sudah memberikan arah, kita sudah ada listriknya Pak Bibit. Nanti harapannya produk-produknya bisa kita buat di sekolah. Barangkali itu Bapak Ibu. Kemudian ini untuk yang selanjutnya kami mohonkan barangkali kita alokasikan waktu 10 menit untuk tiap-tiap industri. Kalau nanti lebih sedikit di monggo, terus nanti baru kita tanggapi dalam forum diskusi. Bukan ini Bapak Ibu. Oke, untuk yang selanjutnya kami mohonkan masukan informasi dari PT KPK kepada Pak Diktor Nanti persilakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengar khotbah dari Pak Kepala Sekolah, rasanya saya konsentrasinya di Pakri dan dilanjutkan ke Akmal. Jadi kalau pendidikan dari luar masuk ke perusahaan atau lulusan itu dipandangnya masih belum matang. Jadi kita menyarankan dan membuka kesempatan untuk siswa yang lulusan nanti bisa kita terima di Akademi Teknik Megadan. Kenapa? Kesiapan mental dan budaya itu sudah melekat sedini mungkin. Jadi karena hanya 2 tahun di 2, yaitu nanti kita harapkan bisa langsung tereksekusi dengan adanya kebutuhan masing-masing unit. Dan kebetulan di sana itu ada sebenarnya 8 unit perusahaan, tapi karena untuk produksi motor saat ini mati suri, jadi tinggal 7. Jadi pengembangan untuk pabrik itu ini agak unik juga ya, karena di sini belum terjadi saya komplit di sini. Maksudnya apa Pak? Belum terjadi untuk siswa Muhammadiyah Klayen sini, tapi saya akan komplit. Maksudnya gini, setelah saya sempat 3 bulan dipercaya sebagai LO, Liaison Officer, di situ langsung bertatap muka dengan siswa maupun guru pembimbing dari SMK maupun universitas. Dan di sini
sangat saya sayangkan ya, karena kedisiplinan itu bisa terkuak dengan sendirinya. Walaupun pada saatnya di sekolah masing-masing itu kita tidak tahu, tapi setelah masuk ke lingkungan baru, di situ banyak sekali keunikan-keunikan yang saya tidak habis pikir. Contoh kasus, ada suatu sekolahan yang rambutnya itu selalu cepat, dan caranya karena militer. Jadi kita sangat melihat sebelah mata itu sepertinya disiplinnya ketat. Pasti ini disiplin militeran ya. Tapi ternyata meleset. Kenapa? Jadi saya mendapatkan laporan dari unit yang ketempatan itu sering bolos, terus sering ngumpet, sering rokok di belakang ngumpet, jadi di belakang mesin. Nah, di situ. Nah, karena saya tanggapi karena ada di lingkungan saya, sekarang saya yang punya. Jadi sempat saya komunikasikan. Kebetulan juga saya tidak memandang dulu ya, karena kepala sekolahnya termasuk tentang Polri. Nah, di situ kita ultimatum, ini daerah saya dan saya harus memberikan contoh yang baik, karena di sini proses pembelajaran di dunia nyata dan nanti pun juga dicantumkan nilainya. Artinya apa? Itu nanti kan ada korelasinya ke bidang studi mereka. Nah, di situ. Jadi sangat disayangkan kejadian-kejadian semacam itu, tapi tidak menutup kemungkinan karena perlunya pendekatan juga. Kita tidak diam saja kepedulian yang ini, walaupun dia cuma nepeng praktek, tapi itu kita sangat perhatikan. Dan ternyata dari kesimpulan saya bahwasanya untuk PKL, terutama untuk jajaran SMK, itu sangat antusias juga unit-unit itu memperkuat. Beda dengan yang dilakukan universitas seperti tugas akhir, kerja praktek, ataupun observasi, itu berjalan cuma 1 bulan. Nah, sedangkan untuk PKL rata-rata saya bisa ngeplot itu antara 2 bulan sampai 6 bulan. Jadi di situ sangat familiar sekali dengan budaya yang ada di perusahaan. Kita harapkan bisa melekat. Dan itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya setelah melakukan PKL itu banyak penawaran. Ya, kita tidak hanya menerima terus kamu bekerja di bagian sana sini, tapi kita juga melakukan pendekatan. Nah, di situ artinya ada minat untuk melanjutkan, atau nanti kalau lulus juga boleh Pak, saya bisa kerja di sini dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi saya sangat berharap ini kesempatan yang baik bagian CSR perusahaan di bawah Yayasan Mega Adalah nanti supaya tugas dari tanggung jawab Pak Saprat yang kebetulan memegang yayasan itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi saya hanya menyarankan, karena di sini juga lumayan jauh dari klien sampai
perlu tekad kuat ya untuk menuju ke sana, entah nanti dalam program PKL atau nanti ingin belajar di Atma, itu kan perlu kematangan emosional juga, itu perlu ditanamkan sedini mungkin bahwasanya nanti MAK di dalamnya ada Atma itu nanti bisa di istilahnya dimanfaatkan. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Sudah ada masukan permasalahan, dan kemarin kami di lantai itu permasalahan itu aset, Pak. Bukan hanya masalah sebagai sesuatu yang buruk, tetapi masalah itu bagian dari aset ya. Aset itu nanti bisa dikembangkan. Tadi itu sudah ada yang kita tangkap bahwa secara fisik mungkin penampilannya disiplin, tetapi pelaksanaan di lapangan ternyata disiplinnya semu. Nah ini mungkin jadi masukan nanti untuk kesiswaan juga perlu dievaluasi, mungkin nanti tanggapan juga dari kesiswaan. Untuk yang selanjutnya mungkin dari Pak Bibit yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga nggak bosan gitu. Dari kami dari PT YBTI Pak, kalau untuk prakrin mungkin sudah jalan Pak. Sudah berapa angkatan Pak dari sini? Sudah berapa kali? Sudah 4 angkatan. Jadi ini kalau dari kami dari PTI itu, kalau dari prakterin seperti yang disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi, kadang ada siswa yang pulang dari prakterin itu malah tambah jelek ya Pak ya, bukan tambah bagus, malah tambah jelek ya Pak. Jadi gini Pak, itu memang sering terjadi di industri, karena tidak semua industri itu memang punya standar industri yang bagus. Jadi banyak, kalau hanya industri itu nggak mungkin di situ ada 5R Pak, kalau di industri itu. Tetapi saya juga sering ada komplain dari sekolah mengenai anak itu, tapi bukan di industri kami, tapi di industri yang lain. Dari sekolah seharusnya gini Pak, harus memastikan bahwa anak prakterin di sebuah industri itu di situ harus ada materinya selama 6 bulan. Itu harus ada. Jadi mohon ditanyakan, kalau memang tidak ada dan tidak jelas, mending prakterin di sekolah Pak. Itu mungkin satu-satu solusi. Jadi kalau di tempat kami kan memang ada materi prakterin selama 6 dan 1 tahun. Jadi di tempat kami ada dua penerimaan prakterin minimal 6 bulan. Jadi kalau di tempat kami itu semakin lama kami semakin senang Pak, istilahnya pokoknya kalau prakterin. Jadi kalau bisa 1 tahun kami tambah senang dulu Pak. Tapi aturannya kan 6 bulan seperti itu. Jadi kemarin saya juga diundang untuk membahas tentang kaitannya dengan D2 fast track dari SMK ya Pak. Mungkin sudah ada sosialisasi belum Pak? Jadi D2 fast track itu nanti akan ada kerjasama antara 3 dari Politeknik, Industri, dan SMK. Nah itu D2 fast track itu nanti 1 tahun itu berada di industri Pak. Jadi setelah lulus SMK langsung masuk ke industri selama 1 tahun, kemudian kembali ke sekolah 1 tahun, kemudian lulus.
Nah itu jadi tambah lama lagi kan, jadi praktek 6 bulan dapat 1 tahun Pak, saya semakin senang Pak. Nah itu tentang pembiayaannya itu masih dalam tahap diskusi Pak. Jadi nanti pembiayaan anak itu di industri mau seperti apa itu masih belum fix. Terus untuk TEPA Pak, kemarin saya juga sudah dikontak sama Pak Ngadi ya. Pak, sudah dipamerin listrik saya sudah hidup Pak. Ya memang Pak, memang saya tidak kaget kalau tadi sudah menghabiskan 300 juta karena memang itu harus beli tiang juga ya Pak. Iya. Ya, untuk beli berapa tiang Pak? Oh, beli 11 kali 5 juta ya satu tiang Pak. Karena saya juga sering beli Pak. Oke Pak, nanti kalau Pak Nadira juga kemarin sudah kontak saya untuk minta pekerjaan dari kami, tetapi kalau di bulan-bulan 3 bulan terakhir di 3 tahun ini kami tidak ada proyek baru. Nah ini karena gambarnya belum turun dari customer kami. Jadi biasanya kalau turun gambar itu di bulan Februari Pak. Di bulan Februari, Maret itu silakan Pak Ngadiran main ke tempat saya. Nah nanti kita bicarakan pekerjaannya, tetapi harapan saya jangan hanya di tempat saya Jawa. Jadi di sini ada MAK, ada Simarsi, dan ada industri yang lain. Jadi kalau di TEPA itu memang dari sekolah harus ada salesnya Pak, harus ada marketingnya untuk memutar di industri-industri terdekat. Nanti saya bantu, saya rekomendasi ke harus kemana Pak untuk mencari order. Jadi kalau industri seperti kami itu adalah industri yang tidak punya produk sendiri, jadi produk job order lah istilahnya. Jadi tidak seperti MAK yang sudah punya produk sendiri, yaitu hospital bed dan peralatan kantor dan lain-lain. Itu seharusnya dari MAK akan banyak order ya Pak. Kalau di tempat saya kan job order Pak, waduh overload tapi kadang tidak ada pekerjaan seperti itu. Tapi banyak overloadnya Pak. Nah nanti di bulan Februari dan bulan Maret itu sudah mulai turun proyek-proyek baru Pak. Nah monggo nanti silakan sambil kita mencari tempat-tempat yang lain. Karena memang untuk menjalankan TEPA ini memang harus ada minimal 1 orang untuk mencari order Pak, untuk mengisi bengkel. Jadi ada istilah no sales no TEPA sebenarnya. Jadi kalau nggak ada salesnya nggak mungkin pekerjaan datang ke sekolah gitu loh. Jadi memang harus kita mendekati industri-industri dan minta pekerjaan dari mereka. Tetapi jangan dilupakan Pak, mungkin di sekitar SMK ini juga banyak industri-industri kecil di sekitar sini itu jangan sampai kalau kami itu merekomendasi sebelum kita menuju ke perusahaan-perusahaan besar ya kita di IKM terdekat terlebih dahulu untuk kita dekati apa yang bisa kita bantu. Seperti dari Masnya tadi itu kan ini termasuk lulusan yang berhasil ya Pak. Jadi lulusan dari sini yang berhasil. Nah ini bagaimana peran sekolah untuk bisa mengembangkan usahanya dari Masnya ini Pak. Dia caranya diberi saja ini kan seperti itu. Dengan menggunakan peralatan yang sudah ada di sekolah. Jadi PK ini kan istimewa peralatannya. Jadi banyak peralatan yang bagus. Nah ini bisa untuk membantu untuk mengembangkan IKM di sekitar sekolah seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu Pak. Jadi yang di praker itu mohon disampaikan ke industri dan minta materi 6 bulan itu anak saya mau dikasih apa gitu Pak. Karena memang tidak semua industri punya. Jadi kalau kita hanya sekedar memasukkan ya nanti kasih yang Pak anaknya itu di sana mau kesehariannya seperti apa. Kalau yang sudah punya materi oke Pak, tapi kalau yang belum kasih yang mana itu memang kira-kira nonton matur dulu. Terima kasih Pak. Ini materinya terutama
tadi sudah banyak masukannya, sudah sangat jelas sekali apa yang disampaikan dari Pak Bini, dan harapannya seperti apa yang disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi, nanti SMK itu menjadi berbasis industri dengan penerapan budaya 5R-nya. Nah ini kami sudah mulai Pak, tapi harapannya memang itu akan terus untuk dijalankan pelaksanaan Pintar Bersama Daya yang nanti arah Pintar Bersama Daya itu memang soft skill sama hard skill-nya. Nah, ini masih dalam proses jalan lagi Pak. Untuk yang selanjutnya kami mohonkan tanggapan dari atau masukan dari Simeksi dari Pak Yusuf Sandar. Disilakan Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf saya terlambat. Jadi ini perjalanan agak macet, ada kawanan. Tetapi alhamdulillah dengan selamat bisa sampai sini, dan benar-benar kami juga mohon maaf mewakili dari masih Pak Kepala Sekolah, karena mungkin kerjasama PKL kita sudah sangat senior, paling lama. Jadi saya pikir sudah paling lama sekitar 10 tahun ya Pak Hadiran. Jadi perjalanan yang cukup panjang menurut kami, tapi ini adalah berita yang sangat mengembirakan bagi kami, karena beberapa kali kami sharing diskusi dengan bapak-bapak guru yang ditugaskan untuk sebagai guru pembimbing dari sekolah yang sering soal ke tempat kami, sering sharing lah, banyak yang sudah kita sharingkan, yang intinya kami juga ingin ada perbaikan-perbaikan. Nah, ini mungkin jawabannya sepele gitu Pak Ibu. SMKPK, sebenarnya saya nggak tahu SMKPK itu detailnya seperti apa, tapi menurut yang saya pantau, saya pelajari, itu adalah awal mula dari nanti sebuah perjuangan untuk bisa dekat dengan industri, karena di situ ada mungkin ada beberapa peraturan yang memaksa sekolah untuk bisa dekat. Betul nggak lagi? Mau nggak mau itu. Jadi kalau kerjasama yang kita sudah jalankan mungkin dengan waktu yang 10 tahun itu banyak sekali yang sebenarnya itu pengen kita sharingkan. Itu kalau saya sama Pak Kadira ini rampung. Nah, ini dengan adanya Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Kepala Sekolah, ini adalah menurut kami waktu yang sangat istimewa bagi kami untuk memberikan beberapa sedikit masukan, walaupun kemarin PKN-nya sempat terhenti dan saya telepon terus itu sama Pak Madira, Pak, kok saya dikirimi, wah mohon maaf ini komunikasi dengan siswa aja nggak bisa kok, mau ngirim seleksi nggak akan bisa. Nah ini betul-betul kami waktu itu sangat menyayangkan sampai minta izin Pak ya kalau ini mungkin kami minta izin untuk memasukkan sekolah lain. Nah ini alhamdulillah Bapak Ibu, sekolah-sekolah yang lain pada berdatangan. Dan kemudian dari Pak Rahmat kemarin juga telepon saya, Pak Rahmat, Pak Joko saya kapan bisa ngirim? Waduh mohon maaf Pak, ini sudah penuh sekarang. Nah, terus kapan ini Pak? Ya mungkin tahun depan. Jadi mohon maaf sekali gitu, karena ya kami sangat terbatas Pak SDM-nya, sehingga dengan kerjasama PKL ini benar-benar sangat penting bagi kami. Jadi kalau tidak ada PKL itu Bapak Ibu, karyawan bertekon karo aku, jaga sama saya, Pak Jokowi kapan nih PKL? Oh ini. Jadi karena sudah saking dekatnya, apalagi dengan sepak lain, kapan lain ketolak ini. Jadi nunggu nanti COVID rampung mungkin ya. Ini karena COVID nggak selesai ya, mungkin sudah banyak yang dilakukan oleh upaya-upaya terobosan-terobosan, sehingga mungkin sudah mulai berkurang dengan adanya vaksin mungkin yang banyak membantu. Kemudian terkait dari kerjasama ini ya mungkin mohon maaf ya Pak Madira, ini sebenarnya saya sangat kecewa dengan diri pada saat berhenti. Tetapi ya kita tetap mengadakan komunikasi, dan ini sekolah-sekolah lain dengan kondisi ini juga kita bisa memantau sekolah-sekolah yang lain, karena saya juga memasukkan sekolah yang lain, bahkan
sekolah lain yang saya contohkan di sini SMK dari Temanggung Bapak Ibu. Jurusannya itu Teknik Bisnis dan Sepeda Motor (TBSM), mungkin di sini ada. Lalu tiba-tiba itu datang ke tempat kami mengajukan PKL, justru PKL-nya pengen diluasi. Loh, ini kan kami bukan bengkel Bapak Ibu, dan nanti hubungannya apa? Itu saya sampai bertanya ke Bapak itu yang ditugaskan untuk Bapak bengkel. Jadi ceritanya adalah, singkat ceritanya, bahwa SMK Bumi Pala Temanggung ini ternyata sudah menerapkan kurikulum Honda. Jadi saya itu penasaran seperti apa ibaratnya kurikulum Honda sampai itu merubah kurikulum yang sudah distandarkan. Nah, ini kan pertanyaan yang mungkin akan kita ke depan akan kita riset terus menerus supaya nanti benar nggak ini kurikulum yang sudah diterapkan gitu. Karena permintaan sekolah jadi nyeleneh Bapak Ibu. Yang tadinya harusnya kan PKL-nya nanti yang sesuai dengan kompetensinya adalah mungkin masuk di bengkel lagi, bengkel SS atau bengkel apa. Tetapi malah milihnya ke tempat kami. Nah, ini kalau kita teliti itu ternyata mereka tertuntut karena kurikulum. Nah, kurikulum Honda sudah pasti itu kurikulum industri. Jadi mereka harus sering ke industri. Jadi sampai mereka itu prakteknya harus jauh ke workshopnya Cenko yang ada di Pringsurat atau mana. Jadi mungkin ada pabrik yang mungkin tidak efisien dikerjakan di Cenko, kemudian dipindah ke daerah-daerah. Ini pergeseran dari industri besar. Nah, belajar dari Semangsi sendiri bahwa Semangsi juga perjuangannya cukup lama waktu itu. Jadi mulai tahun 2001 itu belum punya mesin apa-apa. Kok gambarannya CNC, mesin bukan pun nggak punya. 2001 itu baru bisa beli mesin bubut, itu pun bekas tahun 2003 dari Magelang, bekas angkatan. Jadi kalau mesin Rusia waktu itu di sana nggak efisien, kemudian kita beli dan saya dikirim karena itu ada di Kasihan, saya dikirim ke Dimangsi ke Kasihan untuk dadani, jadi tidak bisa langsung dipakai. Jadi betapa beratnya perjuangan itu. Nah, itu kita gambarkan dengan mungkin perjuangan dari SMK lain ini Pak. Jadi sampai menghabiskan ratusan juta untuk bisa memasang listrik 3 fase. Nah, itu alhamdulillah Bapak Ibu bisa kepasang. Nah, saya masih itu musuh listrik 3 tahun baru Bapak Ibu. Padahal legit, jadi pasang listrik juga kemarin itu baru sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi awal mula kerjasama dengan klien itu masih pakai jackset Bapak Ibu. Jadi kalau ambil mesin ini dari pakai, kamu perlu dikerja saya mungkin salah ya di sini. Tapi begitu berubah dengan listrik, itu perjalanannya sangat panjang. Kita sampai kirim surat sampai ke presiden sampai 2 kali. Saya sendiri yang mendatangi PLN, tahu ring manajemen pelayanan, manajer asisten manajer pelayanan yang di Gedung Kuning. Sampai waktu itu terjadi perombakan manajemen besar-besaran setelah kita bongkar, dan akhirnya setelah itu pengajuannya menjadi dipermudah dan akhirnya kita disetujui. Nah, itu adalah contoh-contoh perjuangan itu. Sama saja SMK PK ini sudah sama, di dalamnya adalah bentuk-bentuk perjuangan karena sejarahnya kalau kita ceritakan cukup panjang, bahkan kita dengan MAK itu termasuk vendor kami. Dengan JPT juga vendor tetapi gagal. Hanya sebentar saja. Mungkin kalau saya karena beratnya sudah ada yang dekat, jadi kalah dekat. Yang kesini. Nah, ini tapi kami dengan MAK yang masih terbangun dengan baik dari Pak Victor nih, bahkan sampai saat ini. Bahkan ini mungkin ada pergantian dari segi marketnya sehingga tidak kenal wayang sekarang belinya hanya ini malah harusnya bulan-bulan sepi justru menjadi ramai dan kita juga sangat kewalahan, sangat kaget. Jadi ini terima kasih Pak dari makanya. Mungkin itu gambaran-gambaran yang bisa kami sampaikan.
sudah sangat senior sekali untuk kerjasama di kami. Yang tadinya durasi waktunya mungkin hanya 2 bulan atau 3 bulan, itu sudah dirubah menjadi 6 bulan. Itu juga kemarin kami pengajuannya sangat dirimu sekali sampai kirim surat gitu. Jadi alhamdulillah, tetapi dengan kita komunikasi yang baik, artinya ini disambung dengan baik. Kemudian untuk menuju perjalanan ke depan mungkin juga kami banyak pembenahannya. Di intinya dari yang disampaikan Maka YPT tadi, semuanya mungkin rujukannya tadi ke belajar mungkin tentang 5R, tentang K3 itu kita belajar terus-menerus, dan kita mulai berkembang sejak kita didampingi UGM tahun 2007. Di 2007 sampai sekarang kita menggandeng terus UGM, kemudian ini UNJ, sebentar lagi tidak di belakang kami juga mungkin ada akademisi yang terlibat. Jadi dosen-dosen pada berkunjung pada magang di kami. Nah, ini kita juga mengajak untuk nanti Bapak Ibu kalau besok monggo nanti bisa dikirimkan yang sesuai dengan kompetisinya untuk ke kami. Jadi kalau di kami spesifiknya adalah pengajaran alumnium. Nah, pengajaran alumnium ini wah ilmunya rahasia banget dari Jepang. Di susah karena kita mendapatkan ilmunya. Tetapi ya karena dengan perjuangan kami bisa didampingi dari UGM, Bapak Dr. Senya itu dia dari metalurgi Belanda, jadi ilmu Jepang itu juga rakyat. Jadi semua yang kita amati adalah semuanya kalau kita lakukan dengan ilmu, pasti nanti insya Allah berkembang seiring sejalan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Ibu Pak Joko, ini kami juga minta maaf. Selama 10 tahun baru diundang sekali. Ini masalah humas lagi. Bapak Ibu, ini sewa kita buat agak rileks ya, apa namanya, bisa debatkan apa saja yang menjadi permasalahan kita, solusinya nanti seperti apa. Wah, tadi juga disinggung kolaborasi antara perusahaan begitu kuat gitu ya. Kami juga didampingi dari Bu Andi, ya, ini nanti kalau Bu Andi semakin mendekat ke kami, nanti insya Allah sekolah kami juga bisa lebih maju. Baik, mungkin sebelum dilanjut Pak Joko, kami mohonkan juga informasi tentang anak-anak Pak, karena 10 tahun itu kalau saya agak panjang. Tadi kami di sekolah ini merasakan ada perubahan-perubahan banyak untuk perilaku anak-anak ini. Mungkin sedikit ya Pak, kita sharing tentang perilaku anak ya. Tentunya waktu 10 tahun tidak pendek, tidak singkat ya ibu-ibu ya. Mungkin ibu-ibu yang mungkin lebih cenderung mengamati lebih dalam untuk perilaku dan sikap anak-anak. Jadi perjalanan yang panjang, suka duka, berarti banyak yang kerasan ataupun tidak, sering mengeluh Pak Adira dan Pak Rahmat itu pasti. Kemudian mereka mengeluh ke kami, wah saya masih Pak, beratnya Pak, panasnya Pak, banyak nyamuknya. Oh isinya coba keluar 1 bulan pasti, saya jamin mesti mengeluh nih Pak Rahmat. Orang masih, wah saya masih benar ya Pak. Tetapi nanti setelah sekian bulan, itu mungkin butuh waktu yang sekarang kan sampai 6 bulan, jadi lebih menikmati. Setelah 3 bulan, 4 bulan, mau 6 bulan itu gak mau kita ada ke sekolah. Pak, aku praktek maksi itu memang butuh strategi yang khusus Bapak Ibu. Jadi memang kalau kita bicara perilaku ya, kalau negatif kita bicarakan banyak ya Bang, nggak ada habis-habisnya. Itu terjadi di beberapa sekolah, jadi tidak hanya di pelayan, tetapi tentu kita juga harus belajar untuk mengendalikan mereka. Kemudian paling penting adalah mendidik mereka supaya disiplin. Jadi kalau masuk semaksi mungkin tidak kalah kalau masuk IPT atau apa, disiplinnya minta ampun. Pasti mengeluh, saya yakin pasti mengeluh, nggak ada yang nggak mengeluh. Tetapi karena kita juga dari perusahaan sudah punya komitmen bahwa
kita perkuat untuk nanti dengan menerima PKL dari beberapa SMK ataupun dari beberapa mahasiswa. Jadi otomatis di situ kita sebenarnya sangat loyal, Pak. Bahkan kalau nanti ke depan kami dibutuhkan, siap Pak Mas Winto mau datang berapa kali dalam setahun. Nah, ini adalah makanya inilah giliran kami untuk bagaimana nanti mempengaruhi pemikiran ke depan dari Bapak Ibu guru, bahkan Bapak Kepala Sekolah kita pengaruhi. Karena kalau nggak dekat dengan industri, itu sampai kapanpun sekolah nggak bakal maju. Begitu juga dengan kami. Kalau kami tidak mendekati UGM, UNJ, tidak lagi belum, mudah-mudahan depan bisa. Kita juga tidak akan berkembang seperti sekarang karena betapa beratnya persaingan Bapak Ibu. Ya tadi seperti yang disampaikan dari YPTD Pak Ibu, itu ya gandeng dulu lingkungan sekitar. Itu adalah hal yang paling baik, yang paling mulia menurut kami. Karena dengan kita berkolaborasi dengan di sekitar, otomatis kita akan menjadi kuat sama. Kalau kami nggak dikirim PKL dari klien ini, wah, besar deh Pak. Karyawan ini kok karyawan, marketing Pak. Kenapa juga orang dikirim gitu? Ini rasa udah dikirim gitu. Nah itu Bapak Ibu, itu adalah komitmen dari Semaksi bahwa mesin-mesin itu mesin konvensional, mesin CNC, wes kalau saya melantai ke lapangan wajib yang mengoperasikan PKL itu. Maupun Bapak Ibu kalau nggak percaya bisa nanti melihat sendiri ke lapangan. Mesti yang mengoperasikan adalah PKL. Jadi tidak ada karyawan yang mengoperasikan. Baik konvensional maupun yang CNC. Ini adalah gambaran-gambaran bahwa kita sangat peduli karena memang perkembangan yang sangat panjang ini juga harus dibayar mahal. Karena selama kurun waktu 10 tahun itu kecelakaan yang sangat tidak bisa kita hilangkan dari memori. Mungkin Pak Nadiran tahu, Pak Rahmat, mungkin Pak Asmanda juga tahu, jari siswa terpotong. Nah, waktu mengoperasikan mesin sirkulakso untuk memotong box panel. Kejadiannya yang sangat mengerikan waktu itu. Karena saya yang antar ke rumah sakit, yang mencari potongan jari. Tidak, Masya Allah, tidak ada yang percaya ya Allah. Nggak saya ceritakan sampai detik. Jadi karena waktu itu Piala Dunia ya, Pak Nadiran ngantuk jelas. Nah itu ibu-ibu jadi nanti kalau kirim PKL pas Piala Dunia pun mungkin saya ekstra berdoa juga itu turun sahur. Ya memang harus dipantau seperti itu Bapak. Ini menjadi sejarah bagi kami untuk kita menjadikan topik contoh kecelakaan yang tidak patut kita tiru untuk sekarang maupun generasi-generasi yang akan datang. Nah kami juga otomatis perbaikan supaya mesin-mesin menjadi lebih aman, lebih safety. Tetapi kita yang paling sangat kita takuti adalah kejadian ini terulang lagi. Dan ini monggo dengan mungkin acara seperti ini, dan ini kita mengajak untuk menggiatkan terutama nanti tentang 5M dan K3-nya tadi, terutama nanti untuk menjaga siswa-siswanya melatih tentang skill, knowledge dan attitude. Jadi yang disuarakan pada sama UGT tadi, pengerucakannya hanya 3 hal: skill, knowledge, attitude, itu serat ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin Pak sudah cukup, ya tidak. Saya malah berkepanjangan. 10 tahun nggak ngomong ya, kalau disuruh ngomong serangan sampai diguyuran tidak. Gitu saja Pak. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang menyinggung. Terima kasih. Terima kasih Pak Seko. Betul-betul. Memang kita forumnya ini forum untuk mengungkap masalah dan mencari solusinya nanti ke depannya untuk pengembangan sekolah. Untuk yang selanjutnya, terima kasih Pak Seko. Yang selanjutnya mungkin dari alumni yang
mungkin juga nanti bisa diceritakan sejarahnya Mas, disiplinnya yang dulu bagaimana, mungkin sejarahnya sampai bisa membuat bengkel. Mungkin bagi kami bengkel bengkel mobil Pak, bengkel mobil. Jadi otomotif, jadi sesuai. iya ini ketegasan Mas lagi Pak, terus selesai satu ini. Alhamdulillah Pak. Ya, monggo Mas Dimas nanti relax saja